Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 13.00, jadi kita mulai aja kali ya teman-teman, acara webinar pada hari ini. Selamat siang dan selamat datang pada para teman-teman yang hadir pada hari ini. Senang banget hari ini teman-teman boleh hadir, teman-teman boleh tetap semangat walaupun acaranya cuma online gini, tapi kami bisa pastikan acara ini bakalan seru banget nanti. Jadi teman-teman harus tetap stay tune, oke? Nah, teman-teman, ada ibarat kata lo bilang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama aku Maria Francisca yang nantinya akan memandu acara webinar pada hari ini. Nah, seperti yang teman-teman baca juga di poster kita hari ini, bahwa hari ini topik temanya adalah mental health self love. Nah, teman-teman di sini nanti kita akan membahas tentang ternyata itu kalau kita mencintai diri sendiri itu nantinya akan berpengaruh juga terhadap kesehatan mental kita. Jadi acara ini tuh sangat penting banget, sangat berguna banget untuk kita yang mungkin masih dalam keadaan kayak struggle dalam mencintai diri sendiri gitu. Nah, hari ini kita juga kedatangan narasumber-narasumber yang cukup kece-kece nih teman-teman. Pertama itu ada Kak Alvin Rivaldo. Halo Kak Alvin. Halo Kak Maria, halo teman-teman semuanya, selamat siang. Selamat siang Kak Alvin. Oh iya, Kak Alvin ini teman-teman merupakan psikolog ya. Kemudian Betul, juga ada Kak Sabrina Natali selaku influencer. Halo Kak Sabrina. Halo Kak Maria, halo semuanya. Halo Kak Sabrina. Kemudian ada Kak Syana Hermawan selaku penyintas yang dulunya juga pernah struggle dalam mencintai diri sendiri. Halo Kak Syana. Halo semuanya, halo Kak Maria. Oke, dan last but not least teman-teman, kita juga kedatangan seorang founder dari komunitas Get Happy, yaitu Darren Anderson Ko. Halo Kak Darren, apa kabar? Halo, kabar baik Maria. Terima kasih teman-teman. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak Darren. Oke, karena kan narasumber ini kalau kita lihat ini benar-benar kece-kece banget ya teman-teman. Jadi make sure kalian tetap stay tune dari awal pertengahan sampai akhir biar kita juga sama-sama bisa belajar tentang cara mencintai diri sendiri gitu. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja kali ya teman-teman ya dari sesi pertama. Nah, sesi pertama ini nanti akan dibawakan oleh Kak Alvin Rivaldo selaku psikolog yang nantinya akan membahas tentang pengaruh self love nanti terhadap kesehatan mental kita gitu. Boleh Kak Alvin, waktu dan tempat kami persilahkan. oke, terima kasih banget nih Kak Maria nih. Halo, aku ucapin selamat siang lagi nih untuk teman-teman semua. Dan kali ini aku akan bahas tentang gimana sih cara kita ngejagain mental health dengan yang namanya self love, teman-teman. Tapi sebelum kita bahas jauh nih tentang self love, kita mulai dulu nih dari kata kuncinya dulu nih, dari mental health. Sebenarnya teman-teman semua ini udah tahu banget belum sih tentang mental health itu apa? Karena makin ke sini makin banyak orang teman-teman yang mensalahartikan konsep dari mental health yang sama dengan mental illness. Padahal sebenarnya kedua hal itu pastinya berbeda teman-teman. Kalau mental health ini lebih dari sekedar kita ini tidak memiliki penyakit mental, tapi juga punya kekuatan dalam mengatasi tantangan hidup yang kuat teman-teman. Seperti halnya kesehatan fisik, setiap orang ini pasti punya yang namanya kesehatan mental. Bedanya itu kalau kondisi kita kesehatan fisik, itu meliputi kondisi tubuh kita dari ujung kepala sampai ujung kaki secara fisik. Nah, kalau untuk kesehatan mental, ini adalah kondisi pikiran, perasaan, emosi kita yang berkaitan dengan kejiwaan kita, teman-teman. Tapi beda halnya nih kalau sama mental illness. Dari terjemahannya aja kan kita udah bisa lihat ya. Kalau mental illness ini adalah penyakit mental. Ya, penyakit mental ini adalah keadaan yang merujuk pada kondisi individu yang memiliki kriteria standar untuk didiagnosa seperti depresi, kecemasan, dan juga gangguan kejiwaan, teman-teman. Nah, kebanyakan orang menyamartikan nih arti dari mental health dan mental illness ini adalah sama. Padahal sebenarnya kedua hal ini tentunya berbeda, teman-teman. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kedua hal ini saling berkaitan. Kalau mental illness adalah kondisi secara signifikan mempengaruhi perasaan, pemikiran, perilaku, dan interaksi sosial seseorang dengan orang lain. Hal ini kemudian mempengaruhi kesehatan mental kita atau yang kita sebut dengan mental illness tadi, teman-teman. Nah, jadi bisa kita katakan kalau mental health ini adalah keadaan sejahtera di mana kita bisa mewujudkan potensi diri kita sendiri. Nah, boleh next? Nah, maksudnya di sini adalah kita bisa mengatasi tekanan kehidupan yang normal, dapat berfungsi secara produktif dan bermanfaat,
dan juga kita bisa memberikan kontribusi bagi lingkungan kita, di sekitar kita, dan juga diri kita sendiri. Nah, tapi yang perlu teman-teman sadari, kalau kesehatan mental ini atau mental health ini adalah sifatnya pribadi atau individu, teman-teman. Nah, karena sifatnya yang pribadi dan individu inilah, banyak orang yang enggan malu mengakui dirinya sendiri sedang mengalami sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan mentalnya atau mental health-nya, seperti memiliki penyakit mental. Hal ini juga dikuatkan dari penelitian dari American Psychiatric Association, teman-teman. Jadi emang kesehatan mental ini adalah hal-hal yang bisa dibilang rahasia nih dalam kehidupan seseorang. Padahal nyatanya ini permasalahan dalam kesehatan mental kita ini adalah kondisi medis yang juga perlu diobati sama halnya dengan penyakit lainnya, teman-teman. Jadi untuk masalah kesehatan mental ini nggak bisa dibiarkan begitu aja. Jadi perlu penanganan yang cukup serius. Kalau misalnya dibiarkan, takutnya berdampak yang lebih parah bagi kehidupan kita dan kehidupan di sekitar kita. Next. Nah, di sini saya menyajikan data dari WHO pada tahun 2017. Terdapat sebanyak lebih dari 200 juta orang atau 3,6% dari populasi di seluruh dunia menderita kecemasan dalam kesehatan mentalnya. Dan juga ada 332 juta manusia atau sekitar 4,4% dari populasi di seluruh dunia menderita depresi, teman-teman. Next. Nah, dari riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2018, prevalensi gangguan emosional penduduk usia 15 tahun ke atas ini meningkat dari 6% pada tahun 2013 menjadi 9,8% pada tahun 2018, teman-teman. Dan prevalensi bunuh diri penduduk usia 15 tahun ke atas sebesar 0,8% pada perempuan dan 0,6% pada laki-laki. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, kalau kesehatan mental ini sangat berperan penting nih dalam kondisi seseorang perempuan nih. Jadi perempuan ini yang banyak mengalami masalah kesehatan mental dalam hidupnya. Next. Nah, dari data-data yang tadi bisa kita lihat kalau masalah kesehatan mental ini nggak cuma merugikan dalam masalah kesehatan dan juga diri sendiri, teman-teman, tapi juga bisa berdampak pada sektor yang lainnya, seperti hasil penelitian WHO tahun 2019 ini, teman-teman, telah terbukti sebanyak 1 triliun US dollar dunia ini mengalami kerugian ekonomi global akibat depresi dan kecemasan setiap tahunnya. Jadi mungkin selama ini teman-teman cuma tahu kalau masalah kesehatan mental ini cuma berdampak bagi kesehatan seseorang aja kan. Dan ternyata nggak kayak gitu, teman-teman. Bisa juga berdampak pada sektor-sektor lainnya seperti sektor ekonomi. Terbukti dari 1 triliun US dollar setiap tahunnya itu mengalami kerugian. Next. Nah, karena tadi kesehatan mental ini kalau nggak dijaga bisa mengalami banyak kerugian, maka dari itu, teman-teman, menjaga kondisi kesehatan mental ini penting banget bagi semua orang. Bahkan orang-orang yang tidak didiagnosis mengalami penyakit mental sekalipun. Nah, menjaga kesehatan mental ini bukan berarti kita cuma menjaga pikiran, tapi juga kita pastinya harus menjaga kondisi tubuh kita secara fisik yang turut mempengaruhi kondisi mental, teman-teman. Nggak lupa juga untuk mencintai diri sendiri atau teman-teman melakukan yang namanya self love. Karena self love ini penting untuk diterapkan bagi kesehatan mental. Nah, belakangan ini masalah yang sering mengelilingi keseharian kita adalah insecure, teman-teman, atau tidak percaya diri karena merasa diri sendiri ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang lain. Nah, self love di sini membantu teman-teman untuk merasa mudah berpikir secara positif termasuk saat marah, kecewa, atau sedih yang merupakan bentuk penerimaan diri. Next. Nah, teman-teman perlu sadari nih, self love di sini bukan berarti teman-teman memenuhi diri dengan segala keinginan, tetapi juga self love mengharuskan kita untuk memperlakukan dan menerima diri sendiri dengan baik dan apa adanya. Next. Oke, ketika kita benar-benar menerapkan self love, teman-teman,
kita ini juga pasti akan bisa menerima diri kita sendiri dengan apa adanya, dengan semua kondisi yang kita alami dalam hidup kita. Baik itu suka maupun duka, teman-teman. Dan juga dengan self-love, kita bisa bertanggung jawab atas segala tindakan yang kita lakukan. Nah, dari sini mempengaruhi kepuasan dalam hidup kita karena kita sendiri nih teman-teman yang punya kontrol atas diri kita. Jadi kita bebas melakukan kehendak kita karena kita sendiri nih yang tahu diri kita ini butuhnya apa dan sampai mana kita butuhnya. Selain itu juga dengan self love kita bisa termotivasi untuk hidup lebih sehat teman-teman. Karena kenapa begitu? Kita ini pastinya ingin memberikan yang terbaik untuk diri kita termasuk kesehatan tubuh contohnya ya. Nah, hal ini kemudian juga meningkatkan self-esteem yang memainkan peranan sangat penting dalam kesehatan mental. Buat teman-teman yang belum tahu, self-esteem ini adalah cara seseorang memandang dan menerima dirinya sendiri, serta merasa percaya diri. Jadi kalau self-love dikelola dengan baik, maka self-esteem juga bisa meningkat, teman-teman. Bahkan, ada riset yang menyatakan kalau self-esteem dan self-love ini yang rendah bisa menjadi rentan terkena berbagai gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia. Oleh karena itu penting banget nih untuk teman-teman dan kita semua mencintai diri dan menerima diri dengan apa adanya supaya kondisi mental kita tetap sehat dan terjaga. Next. Nah, dari tadi kan aku udah ngejelasin banyak banget nih manfaat-manfaat kalau misalnya teman-teman menerapkan self love dalam kehidupan teman-teman. Nah, mungkin teman-teman di sini banyak juga nih yang bertanya, dengan manfaat yang banyak tadi, penerapannya susah gak sih? Sebenarnya penerapan ini gampang teman-teman. Teman-teman nggak perlu teknik apapun. Teman-teman cukup melakukan yang pertama ini adalah kenali dulu nih diri teman-teman ini. Teman-teman siapa? Apa sih maunya teman-teman? Apa tujuan hidupnya teman-teman? Kalau teman-teman udah bisa mengenali diri teman-teman sendiri, self love ini bukan cuma menjadi sekedar ungkapan. Self love ini bisa nyata memberikan dampak dalam kesehatan mental teman-teman. Maka dari itu, teman-teman harus mulai nih untuk mengenali diri teman-teman dan menemukan jawaban atas pertanyaan tentang diri teman-teman sendiri. Jangan sampai orang lain yang justru lebih tahu. Takutnya nanti ketika orang lain lebih tahu daripada teman-teman sendiri, teman-teman akan merasa insecure kayak gitu. Nah, kemudian setelah teman-teman kenali diri teman-teman lebih dalam nih, teman-teman udah kenal diri teman-teman banget, teman-teman harus mulai berhenti untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Karena tanpa kita sadari, kita ini udah lama banget teman-teman hidup dalam kehidupan dengan sikap yang kompetitif. Nah, dari sikap yang kompetitif inilah kita jadi sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Padahal kita semua tahu nih, kalau manusia itu nggak ada yang sempurna. Maka dari itu, teman-teman harus mulai berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Teman-teman harus mulai fokus pada apa yang menjadi tujuan dan mimpi teman-teman dalam kehidupan ini. Jangan sampai teman-teman pengen semuanya dan nggak fokus dalam satu tujuan. Nantinya malah akan berantakan teman-teman di kemudian hari. Nah, ketika teman-teman udah mulai fokus dengan tujuan dan mimpi teman-teman, jangan khawatir nih dengan pendapat orang lain di sekitar teman-teman. Mungkin banyak banget orang-orang yang bahkan mengomentari kehidupan teman-teman. Karena terlalu banyak mendengarkan juga akan membuat teman-teman stres dan gak bahagia dalam hidup ini. Yang perlu teman-teman sadari dan ingat di sini adalah kita ini sebagai manusia nggak bisa membahagiakan semua orang. Maka dari itu teman-teman nggak perlu untuk mendengarkan banyak pendapat orang. Teman-teman cukup dengerin suara hati teman-teman aja. Apa yang pengen teman-teman mau, itu yang teman-teman harus lakuin. Kayak gitu. Nah, selain menerapkan self-love dengan cara-cara yang tadi juga, self-love ini bisa diterapkan dengan menerima segala rasa sakit dan bahagia yang teman-teman bisa rasain dalam diri teman-teman sendiri. Beragam emosi seperti rasa takut, senang, dan bahagia, justru itu bisa membantu teman-teman dalam mengenali diri teman-teman sendiri. Jadi nggak cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam benak teman-teman, tapi memahami emosi yang teman-teman alami juga bisa membantu teman-teman dalam mengenali diri sendiri. Nah, di sini nih udah teman-teman bisa baca nih, kalau self love ini bukan berarti bebas melakukan apapun. Karena
orientasi di sini kan mungkin teman-teman taunya self love, mencintai diri sendiri. Itu adalah orientasi dalam diri sendiri. Sebenarnya nggak kayak gitu teman-teman. Teman-teman harus aware sama lingkungan sekitar, tetaplah berbuat baik, peduli dan berempati dengan orang lain. Kalau sampai berlebihan, self love ini justru malah jadi malapetaka buat teman-teman. Self love bisa menjadikan teman-teman berbuat narsis, egois, bahkan apatis. Sehingga perlu banget diperhatikan kadar penerapannya yang sewajarnya dan memberikan dampak yang positif bagi kamu, sekitar, dan masyarakat luas, teman-teman. Next. Nah, untuk mengakhiri presentasi aku pada siang hari ini, aku punya kutipan yang bagus banget nih dari Maxwell Maltz, yang dimana dia ngomong, low self-esteem is like driving through life with your handbrake on. Nah, di sini maksudnya teman-teman bisa mulai apapun dari hal yang teman-teman bisa lakuin. Jangan nunggu teman-teman mulai melakukan hal yang besar yang teman-teman belum sanggup nih untuk lakuin. Karena itu akan menghambat perubahan dalam kehidupan teman-teman. Jadi teman-teman mulai sekarang bisa banget untuk menerapkan yang bisa teman-teman lakuin di depan mata teman-teman. Supaya untuk perubahan dan dampaknya teman-teman bisa rasain mulai dari sekarang. Kayak gitu. Mungkin itu aja ya Kak Maria. Kalau dari aku tentang cara ngejagain mental health dengan self love. Untuk waktunya aku kembalikan nih kepada Kak Maria. Thank you teman-teman. Oke, thank you Kak Alvin atas pemaparan terkait kata pengantar tentang kesehatan mental. Kak, tadi aku cukup tertarik nih Kak dengan kata-kata Kakak bahwa kita itu harus mengenali diri sendiri. Sebenarnya ada nggak sih Kak kira-kira tuh tekniknya biar kita tuh mampu untuk mengenali diri sendiri? Dan juga tadi aku juga tertarik nih Kak sama kata-kata bahwa kita itu kalau mencintai diri sendiri itu bukan berarti egois. Dan aku setelah mendengar ini cukup tertampar sih Kak. Seperti kayak kadang kan aku jadi manusia, kadang kalau mencintai diri sendiri kadang malah terlalu berlebihan sehingga mengutamakan kepentingan diri sendiri daripada orang lain. Sebenarnya boleh dijelasin nggak sih Kak sebenarnya dari teknik untuk mengenali diri sendiri dan juga dibahas lebih dalam lagi tentang cara mencintai diri sendiri biar kita nggak egois gitu Kak. Boleh Kak? Oke, yang pertama aku jawab dulu ya untuk cara mengenali diri sendiri. Pertama, untuk cara mengenali diri sendiri ini sebenarnya nggak ada teknik apapun Kak Maria, karena diri kita sendiri ini kan beda-beda kan. Kita sendiri juga nggak mungkin bisa kenal setiap manusia kan. Nah, jadi yang harus dilakuin adalah dari dalam diri sendiri ini adalah jawab dulu nih, apa sih yang timbul pertanyaan dalam benak teman-teman. Teman-teman maunya apa, teman-teman butuhnya apa, teman-teman pengennya apa, itu teman-teman harus temuin dulu jawabannya. Dan ketika teman-teman udah temuin jawaban itu, teman-teman baru kenal sedikit nih, belum kenal banget ya. Karena kayak tadi, gak cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu aja, tapi teman-teman juga harus bisa memahami emosi-emosi yang ada di dalam diri teman-teman. Kalau misalnya teman-teman udah paham nih sama emosi teman-teman, tujuan teman-teman dalam menjalani kehidupan dan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atas diri teman-teman, nah teman-teman pastinya udah kenal dan siap untuk melakukan apa sih yang disebut dengan mencintai diri sendiri. Kayak gitu Kak Maria. Dan tadi yang pertanyaan Kak Maria lagi soal gimana caranya biar kita nggak egois dan berujung apatis ya. Nah, sebenarnya kalau untuk itu karena setiap individu berbeda, mungkin cara yang aku terapkan dalam kehidupan aku juga berbeda teman-teman, tapi aku bisa kasih tips sedikit nih. Yang pertama, teman-teman untuk menerapkan self love ini, teman-teman jangan berorientasi pada diri teman-teman sendiri, karena pada hakikatnya manusia ini adalah makhluk sosial, di mana kita ini nggak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi, biarpun namanya mencintai diri sendiri, kita tetap perlu aware nih sama lingkungan sekitar. Kita harus tetap empati dan peduli. Karena kalau misalnya lingkungan sekitar kita nggak memberikan feedback yang positif ke kita, ya self love yang kita terapkan juga percuma Kak Maria. Nggak bisa berdampak apapun karena self love di sini akan berhasil selain kita mampu menjalaninya juga harus didukung sama lingkungan sekitar, lingkungan yang suportif. Baru gitu bisa kita menerapkan self love dengan baik kayak gitu. Oke, thank you banget Kak Alvin atas
jawabannya itu cukup menjawab dari pertanyaan aku. Boleh dong teman-teman di sini kasih reaction untuk Kak Alvinnya sebagai tanda apresiasi kita kepada Kak Alvin. Oke, thank you teman-teman atas reaction-nya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah mendengar nih dari kata pengantar dari kesehatan mental. Nah, sekarang kita akan memasuki sharing session. Nanti sharing session ini akan membahas tentang pengalaman-pengalaman dari Kak Sabrina Natali dan juga Kak Syana Hermawan yang pernah struggle dalam mencintai diri sendiri. Apalagi nih Kak Sabrina kebetulan adalah seorang influencer, jadi kita bisa dengar nih gimana sih kehidupan seorang influencer. Oke, selanjutnya kita akan Oke, mohon maaf teman-teman, tadi ternyata internetku agak-agak tidak stabil, jadi tadi aku ke-connect ke DC, jadi boleh aku ulang aja kali teman-teman ya. Oke, jadi tadi kan teman-teman nih udah mendengar nih tentang terkait kata pengantar tentang kesehatan mental. Sekarang kita akan memasuki sharing session yang nantinya akan dibawakan oleh Kak Syana Hermawan dan juga Kak Sabrina Natali. Apalagi nih teman-teman, seperti yang tadi aku udah jelasin juga, bahwa Kak Sabrina Natali itu merupakan seorang influencer. Jadi nanti kita akan mendengar nih dari sisi mereka bagaimana mereka struggle dalam mencintai diri sendiri. Oke, halo Kak Syana. Halo Maria. Halo Kak Syana. Terus kalau halo Kak Sabrinanya ada nggak nih? Halo Kak Sabrina. Halo Maria. Oke, kita mulai aja kali ini ya dari Kak Syana Hermawan. Boleh diceritakan nggak Kak? Kira-kira gimana sih Kak pengalaman Kakak saat Kakak tuh susah banget untuk mencintai diri sendiri? Boleh Kak? Halo semuanya. Jadi aku mau kenalin lagi diri aku. Halo semuanya, aku Syana Hermawan. Jadi aku di sini adalah sebagai seseorang yang pernah mengalami insecure sampai parah banget. Hingga akhirnya aku bisa join ke komunitas ini. Jadi awalnya aku itu seseorang yang pede banget sebenarnya, karena sebenarnya kondisi wajah aku itu jarang berjerawat. Sekalinya berjerawat itu paling cuma 1 dan hilangnya tuh sebentar. Kenapa? Akhirnya aku pede banget. Cuman namanya manusia ya teman-teman, nggak pernah puas. Jadi aku pengen banget supaya muka aku glowing. Akhirnya aku nyoba salah satu skincare yang kayak udah di-review sama banyak orang dan orang-orang pada cocok banget. Temen-temen aku nyoba itu juga cocok banget. Akhirnya aku coba, pas aku pakai sehari itu nggak kenapa-napa nih. Udah 2 hari itu langsung muncul jerawat. Awalnya aku mikir mungkin muncul jerawat gara-gara lagi dibersihin gitu ya. Entar dikeluarin, entar jadinya glowing. Tapi setelah aku pakai seminggu, itu jerawatnya makin parah sampai kayak mama aku notice kayak, "Itu muka kamu kenapa? Kok jadi jerawatan gitu, jelek banget. Jangan coba-cobalah pakai kayak gitu-gitu, mukanya jadi jelek," gitu. Terus aku pas dibilang kayak gitu, aku udah sedih banget tuh kayak, aku sampai jarang banget ngaca gara-gara aku takut ngeliat muka aku yang jerawatan. Terus udah gitu, beberapa hari kemudian, itu teman aku ada yang baru pulang dari luar negeri, dia kuliah di sana. Akhirnya teman-teman aku itu ngajak ketemuan.
Ya udah aku ketemuan sama teman-teman aku, pas sudah ketemuan, itu teman aku semuanya langsung pada notice ke muka aku kayak, "Nak, muka lu kenapa? Kok jadi jerawatan gitu? Kayaknya muka lu dulu nggak gini deh. Itu lu kenapa? Kok jerawatan banget sih? Aduh parah banget jerawatnya." Teman aku langsung pada kayak gitu. Terus aku ceritain kalau misalnya aku nyoba-nyoba skincare. Pas udah kayak gitu, akhirnya teman-teman aku kayak langsung, "Ya itu sih salah lu, makanya jangan coba-coba buat muka, kok coba-coba sih, lu jelek banget tuh jadinya jerawatan." Itu aku udah coba buat kayak nerima walaupun aku sakit hati banget, aku sedih banget. Terus udah gitu teman-teman aku ngajak buat foto kan, buat bumerang. Kayak teman aku baru pulang jadi bumerang. Terus pada bilang, "Nah lu di belakang aja biar jerawat tuh nggak kelihatan." Astaga itu aku sedih banget, tapi aku coba buat tetap senyum gitu kan. Terus udah pulang teman-teman aku kan upload tuh di story. Terus pas aku lihat story, aku lihat muka aku keinget lagi sama ucapan teman-teman aku kayak, ih bener ya ternyata muka aku jerawatan banget dibandingin sama yang lain. Karena aku insecure banget, insecure parah sama teman-teman aku, akhirnya aku putusin buat deaktif Instagram. Karena aku udah insecure banget. Terus udah gitu, beberapa hari kemudian itu teman aku yang ulang tahun. Jadi mau nggak mau aku harus tetap datang. Karena aku nyadar aku jerawatan, aku pakai makeup kan. Aku pakai makeup cukup tebal buat nutupin jerawat-jerawat aku. Terus pas aku datang, aku berhasil tuh, teman-teman aku nggak ada yang notice jerawat aku. Tapi pas aku pulang, pas aku hapus makeup, itu jerawat aku makin parah guys, kayak makin bener-bener matang banget. Sampai akhirnya aku kayak, astaga aku takut banget, aku makin gak berani buat lihat kaca. Terus udah gitu, aku sedih banget. Ya udah aku mulai coba buat terima diri, tapi aduh aku sedih banget, aku tetap sedih. Terus udah gitu beberapa hari besok-besoknya teman-teman aku ada yang ngajak makan. Ya udah aku makan bareng teman-teman aku. Pas aku lagi makan itu aku kan nggak pakai makeup ya karena aku udah kayak takut jerawat aku makin parah. Teman-teman aku semuanya kayak, "Nah lu kenapa nggak pakai makeup lagi aja? Muka lu jelek banget jerawatan. Lu nggak malu apa jerawatan kayak gitu?" Semua pada bilang kayak gitu. Aku udah sedih banget karena dari kemarin-kemarin aku sebenarnya udah kepikiran sama jerawat aku udah insecure. Teman aku bilang kayak gitu, astaga aku kayak, emang aku sejelek itu ya kalau nggak pakai makeup? Emang sekelihatan itu ya? Aku langsung kayak, aku nyalain diri aku sendiri. Terus udah gitu, aku langsung makannya cepet-cepet, terus aku izin pulang duluan. Di situ aku langsung nangis, aku nyampe rumah aku nangis, aku makin kepikiran sama jerawat-jerawat aku. Terus udah gitu, saking parahnya, aku sampai, ini maaf banget kalau misalnya teman-teman ada yang ketrigger, aku sampai bikin barcode di tangan aku sampai nyait-nyait tangan aku, karena aku mikir kalau misalnya dengan aku melakukan itu, aku nggak bakal kepikiran lagi sama jerawat-jerawat aku. Aku bakal ngalihin perhatian aku ke darah-darah yang keluar dari tangan aku. Terus dari gitu, itu berhasil guys. Jadi aku benar-benar pikiran aku teralihkan. Tapi itu sakit banget kan. Terus udah gitu, aku lagi nangis-nangis, aku udah depresi parah. Teman aku satu orang ada yang deket banget sama aku. Dia datang, dia nyamperin aku. Dia ngeliat aku lagi ngelakuin itu. Terus pas dia datang, dia langsung panik. Dia langsung nenangin aku. Terus udah gitu dia langsung ambil alat yang buat aku bikin barcode itu. Sama dia buang, dia jauhin, dia bilang kayak dia nenangin aku kayak, "Nah lu jangan sampai kayak gini." Terus udah gitu aku cuma nangis, aku nangis banget. Dia bener-bener nenangin aku, dia nemenin aku. Terus udah gitu pas aku udah mulai tenang, dia bilang, "Nah sebenarnya insecure tuh hal yang wajar, Nah, tapi lu nggak wajar kalau sampai ngelukain tangan lu kayak gini." Dia cerita kalau misalnya dia juga pernah kayak gini. Makanya selama aku nangis, dia tuh cuma nenangin aku, dia nggak nanya aku kenapa. Dia bilang kalau misalnya dia pernah insecure parah, sampai dia di-hack Instagram. Tapi dia cuma di-hack Instagram, dia nggak sampai bikin barcode kayak aku. Terus dia gitu, pas dia udah di-hack Instagram, dia ketemu sama temennya tuh salah satu anggota komunitas. That's why akhirnya dia ikut ke komunitas itu. Terus aku nanya kayak, kok lu bisa pernah insecure tapi kok kenapa lu bisa sekarang se-happy ini? Terus udah gitu dia bilang kalau misalnya dia bisa se-happy sama seceria sekarang karena dia ikut komunitas. Pada saat di komunitas ini dia benar-benar dikasih tahu cara-caranya biar dia bisa mencintai diri dia sendiri. Ada latihan-latihannya, ada banyak banget kegiatan-kegiatan yang akhirnya dia bilang dia bisa menerima diri dia sendiri. Awalnya aku nggak tertarik karena aku mikir kayak gimana aku bisa menerima diri aku sendiri, kayak aku udah jerawatan banget, ini salah aku udah selalu nyalahin diri aku sendiri. Terus udah gitu, pas udah selesai, udah tenang, besok-besoknya aku mulai cari tahu tentang komunitas ini, tentang komunitas Get Happy. Aku cari Instagramnya, dan ternyata di Instagramnya banyak banget quotes-quotes yang bisa bikin aku percaya diri aku balik lagi, bikin aku kayak mulai, oh ternyata emang kayak gue harus sayang nih sama diri gue sendiri. Akhirnya aku nanya-nanya ke temen aku, terus teman aku ngajak aku buat ke komunitas ini,
ikut salah satu acaranya dan aku di situ senang banget sampai aku bisa lupa sama rasa insecure aku. That's why sekarang aku bisa ada di sini dengan rasa percaya diri yang tinggi, guys. Gitu Maria ceritanya. Oke, thank you Kak Shane atas keterbukaannya untuk bercerita kepada kami pada hari ini. Jadi kakak ini cukup bersyukur ya Kak bisa masuk ke komunitas Get Happy ini. Mungkin teman-teman nanti di sini ada yang bingung apa itu komunitas Get Happy, nanti kita akan kenalan, tapi nanti ya teman-teman. Oke, sekarang kita beralih ke Kak Sabrina Natali selaku influencer. Gimana sih Kak? Boleh diceritain nggak sih gimana kehidupan kakak selaku, maksudnya selama menjadi influencer tuh kehidupan kakak tuh gimana sih? Boleh di-sharingkan Kak? Oke, boleh. Halo semuanya, salam kenal. Buat yang belum kenal aku, perkenalkan aku Sabrina Natali. Aku juga ingin berterima kasih kepada tim webinar karena sudah mengundang aku sebagai pembicara di webinar kali ini. Oke, lanjut ke topik. Jadi, waktu aku awal merintis sebagai influencer, aku tuh suka terlena sama komen-komen yang muji-muji aku gitu. Kayak mereka bilang aku punya badan yang langsing, kulit yang mulus, tidak ada bekas luka, jerawat, dan lainnya. Dan itu tuh ngebuat aku jadi obses untuk terlihat indah di mata orang lain. Jadi aku mau cerita dulu aku pas SD sampai SMP, aku tuh jadi korban bullying karena fisik aku. Aku sering dikatain sama teman-teman aku kalau aku tuh gendut, dekil, mukanya kayak aspal karena muka aku tuh dulu jerawatannya bener-bener satu muka. Jujur sakit hati dan sedih banget, tapi gara-gara mereka aku jadi punya motivasi untuk merawat diri aku, sehingga aku jadi aku yang sekarang. Aku merasakan perbedaan orang-orang nge-treat aku yang dulu dan juga sekarang. Aku jadi merasa orang yang punya penampilan good looking itu kayak punya privilege-nya tersendiri gitu loh. Jadi hal tersebutlah yang buat aku jadi obses untuk terlihat indah di mata orang lain. Tapi gara-gara seperti itu, aku jatuhnya jadi sering maksa diri aku sendiri untuk berpenampilan ekstra dan agar aku dipuji-puji oleh mereka. Aku jadi gara-gara aku maksa diri aku untuk nge-push berpenampilan ekstra, aku jadi suka capek sendiri. Malah kadang kalau ada jerawat muncul, aku langsung stres. Aku kadang pernah nafsu makan aku lagi tinggi banget, sehingga aku langsung merasa genutan, jadi aku kalau makan langsung muntahin makanan aku lagi. Sorry sebelumnya, apakah suaraku kedengaran? Soalnya koneksi aku unstable. Halo? Kedengeran Kak Sabrina, tapi mungkin tadi memang agak udah stabil, tapi sekarang sudah stabil lagi. Oh, sekarang oke, aku lanjutin ya. Mohon maaf sebelumnya, jadi aku lanjutin. Jadi make up kemana-mana untuk nutupin kantong mata aku, bekas jerawat aku. Bahkan dulu aku sampai pakai korset kemanapun aku pergi, karena aku pengen ngelihat badan aku tuh selalu terlihat langsing. Aku kayak seperti itu tuh karena aku selalu terpaku sama beauty standards yang ada. Aku juga sering ngebandingin diri aku dengan influencer-influencer lain yang tentunya lebih hebat dan lebih keren. Jadi aku selalu merendahkan diri aku sendiri. Padahal kan itu kan nggak boleh kan. Tapi untungnya seiringnya berjalannya waktu, aku sadar bahwa hal itu tuh toksik buat aku dan aku pun tidak bahagia dengan aku seperti itu. Jadi aku jadi menerima diri aku apa adanya dan juga berani untuk menampilkan diri aku sesuai dengan apa yang aku mau tanpa memaksa untuk terlihat indah di mata orang lain dan aku jadi nggak peduli apa yang mereka pikirin atau pendapat mereka tentang aku. Dengan seperti itu, dengan menerima diri aku apa adanya, aku jadi bisa hidup bahagia dan hidup tanpa beban aja gitu. Jadi aku bisa mencintai diri aku apa adanya dan selalu bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang aku miliki sekarang. Gitu Maria, pengalaman aku selama Oke, thank you Kak Sabrina atas keterbukaannya kepada kita di sini. Boleh dong teman-teman di sini kasih reaction untuk Kak Syana dan Kak Sabrina karena mereka telah bersedia untuk terbuka kepada kita di sini. Oke, thank you teman-teman. Nah, aku mau tanya nih ke Kak Syana dan Kak Sabrina.
kan seperti yang tadi kalian udah jelasin, kalian udah ceritain bahwa kalian tuh sebenarnya udah berada di tahap untuk menerima diri sendiri apa adanya. Nah, kira-kira nih, Kak Sabrina dan Kak Sian ini kira-kira ada nggak sih tips and triknya biar kita di sini juga mampu untuk mencintai dan menerima diri sendiri apa adanya? Boleh dimulai dari Kak Sabrina kali ya? Oke, jadi tips and trick dari aku itu jangan terlalu terpaku sama beauty standards yang ada. Terus jangan pernah ngebandingin diri kalian dengan orang lain, karena kan Tuhan menciptakan kita berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing. Terus kalau misalnya juga ada suatu hal yang menurut kalian toxic, yang membuat kalian insecure atau jadinya nggak percaya diri atau jadi benci sama diri sendiri, jangan pernah ragu untuk menjauh dari hal tersebut. Contohnya lingkungan pertemanan yang toksik atau media sosial. Sedangkan media sosial terlalu banyak mengkonsumsi media sosial buat kita jadi gak baik buat kita kan, kita jadi banyak pikiran, jadi insecure, dan lainnya. Lebih baik kalian istirahat sebentar dari media sosial kalian, dan menggantikannya dengan aktivitas-aktivitas yang positif, seperti berolahraga, atau mengembangkan hobi kalian, atau yang lainnya yang membuat kalian lebih nyaman. Pokoknya intinya untuk menerima diri sendiri sih, kalian harus bersyukur sih dengan apa yang kalian miliki. Seperti itu, Maria. Oke, berarti memang sebenarnya kita ini ya Kak, memang kita harus pandai dalam memilih teman, memilih pergaulan, dan juga kalau memang perlu, kita bisa nih untuk lebih aktif sosial media untuk membuang racun-racun yang ada di dalam diri kita. Benar kayak gitu ya Kak? Iya, betul. Oke. Terus kita beralih ke Kak Syana Hermawan. Kira-kira ada nggak sih Kak tips and trick dari Kakak untuk kita semua yang ada di sini? Biar kita nih mampu untuk mencintai diri sendiri. Jadi aku tuh setuju banget sama Kak Sabrina. Aku juga mau ngingetin kalau misalnya kita semua itu berbeda. Kita nggak boleh terus-terusan berpaku sama beauty standard yang ada, guys. Jadi kita harus selalu bersyukur sama apa yang kita punya sekarang ini. Wajar banget kok kalau misalnya tiba-tiba kalian ngerasa insecure. Tapi aku mau kalian harus ingat kalau misalnya kalian itu harus ngelawan rasa insecure kalian dan ubah rasa insecure kalian itu jadi bersyukur. Karena jika insecure terlalu lama, dampaknya tuh bisa bahaya banget guys ke kesehatan kalian. Kalau kalian juga udah mulai ngerasa ada yang kurang sama diri kalian, aku saranin banget buat kalian ngalihin perhatian kalian ke hal-hal yang lebih positif yang bisa bikin kalian lupa sama apa yang bikin kalian insecure. Itu sih guys kalau tips dari aku. Kak Syana, memang sebenarnya kita tuh kalau merasa tidak dicintai, merasa kayak diri kita kurang bagus, kurang sempurna, sebenarnya itu nggak apa-apa ya Kak. Cara kita bangkit lagi itu adalah hal yang terpenting gitu ya Kak ya. Iya, betul banget Maria. Oke, thank you Kak Syana dan Kak Sabrina Natali. Teman-teman, tips and triknya ini bagus banget loh. Jadi kalau kalian nih, kalau sekarang nih, kalau perlu langsung catat aja, biar nanti kalau mungkin teman-teman lagi struggle dalam cintai diri sendiri, boleh langsung dibuka catatannya, terus langsung dilakuin tips and trik dari Kak Sasa dan juga Kak Syana, gitu. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ngedenger nih pengalaman-pengalaman dari Kak Syana dan Kak Sabina. Dan juga tadi Kak Syana juga udah sempat menyinggung tentang komunitas Get Happy. Nah, apa sih komunitas Get Happy itu? Nanti langsung aja nih, nanti akan dijelaskan oleh ketua sekaligus founder dari komunitas Get Happy, yaitu ada Kak Deren Anderson Ko. Halo Kak Deren. Halo, selamat siang Maria. Halo Kak Deren. Oke Kak Deren, boleh dikasih kata pengantar sedikit tentang apa sih itu komunitas Get Happy? Oke, boleh banget Kak Maria. Aku izin ambil tempatnya ya. Selamat siang teman-teman semua yang saya kasihi. Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik semuanya ya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih sih sama Kak Maria, sama tim webinar juga tentunya karena sudah memberikan saya sebagai representasi dari komunitas Get Happy Indonesia untuk sedikit membagikan hal terkait mental health, khususnya itu self love. Oke, jadi so first of all, saya akan sedikit mungkin profil dari komunitas Get Happy Indonesia ya. Get Happy adalah sebuah gerakan atau komunitas yang didirikan pada 9 Juni 2015 dan memiliki fokus pada isu depresi, kesehatan mental, kebahagiaan atau happiness, dan stigma yang meliputinya di Indonesia tentunya. Komunitas kami bertujuan untuk menjadi sumber informasi dan komunitas suportif bagi teman-teman yang mengalami isu depresi, isu kesehatan mental, sulit dalam mencintai diri sendiri, atau sedang mendampingi orang terdekat yang sedang mengalami isu-isu terkait.
Tentu juga pada semua orang yang tertarik untuk belajar lebih dalam mengenai isu depresi, kesehatan mental, dan kebahagiaan atau happiness, kami sebagai komunitas juga berupaya untuk menetralkan stigma yang meliputi isu depresi dan kesehatan mental di Indonesia. Jadi itu sedikit profil tentang komunitas Get Happy ya. Berikutnya ini aku mau sedikit bahas juga tentang mengapa sih penting untuk mencintai diri sendiri. Oke, jadi sebagian dari kita mungkin udah tahu, sudah familiar banget dengan istilah self-love ya teman-teman. Bagi yang belum tahu, self-love ini hakikatnya itu apa sih? Bisa dikatakan sebagai sebuah penerimaan yang dapat digambarkan sebagai sebuah rasa dukungan dan kepedulian yang tidak terbatas terhadap diri kita sendiri. Self-love juga bisa digambarkan dengan cara kita memandang diri kita sebagai sesuatu yang berharga, baik, bernilai, dan berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa sih Kak self-love itu menjadi konsep yang sangat penting di dewasa ini? Oke, jadi belajar untuk mencintai diri sendiri itu sangat penting untuk hidup yang lebih bahagia dan lebih sehat dalam setiap aspek kehidupan. Contohnya itu bagaimana cara kita menghadapi dan menyelesaikan masalah, terus bagaimana cara kita bersosialisasi dengan lingkungan dan lain sebagainya. Berlatih self-love juga dapat mengurangi risiko mengembangkan isu kesehatan mental seperti depresi, terus kecemasan, sifat perfeksionis. Di samping itu, self-love yang tinggi juga dapat meningkatkan optimisme dan dapat membantu kita mengurangi stres, terutama ketika kita dihadapkan dengan berbagai tantangan hidup. Apalagi mengingat hari ini yang menjadi peserta webinar didominasi oleh anak-anak muda nih. Pasti kalian tidak berada jauh dari struggle yang kan setiap harinya. Jadi itulah pentingnya kita sebagai individu untuk memiliki rasa kecintaan yang tinggi terhadap diri kita sendiri, teman-teman. Mungkin itu sih sedikit yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Harapan saya setelah teman-teman mengikuti kegiatan webinar ini, teman-teman dapat menjadi individu yang lebih aware mengenai mental health, khususnya self-love, dan betapa pentingnya konsep-konsep tersebut. Saya juga berharap agar teman-teman yang sedang mengalami isu mental health untuk tidak berputus asa dan memiliki keyakinan bahwa kalian tidak sendiri. Karena masih banyak sekali individu ataupun komunitas seperti Get Happy contohnya yang hadir dan siap untuk membantu teman-teman semua untuk melewati masalah-masalah tersebut. So get happy and stay happy ya. Kebetulan banget juga di sini kita ada Kasyana sebagai salah satu dari anggota komunitas Get Happy. Boleh dong Kak dibagikan sedikit testimoni atau pesan-pesan nih selama bergabung sama Get Happy Indonesia. Silakan Kasyana. Halo semua. Jadi aku tuh awalnya masuk ke komunitas ini tuh aku ngerasa canggung banget. Karena aku ngerasa komunitas ini tuh keren banget guys. Mereka bisa ngatasin rasa insecure yang ada dalam diri mereka. Tapi karena semua orang di sini baik-baik, semuanya tuh bener-bener ngerangkul aku kayak keluarga sendiri. Jadi aku bener-bener dibikin nyaman hingga akhirnya aku bisa berani cerita tentang masalah-masalah yang membebani pikiran aku selama ini. Terus dari gitu aku juga dikasih tahu kalau misalnya cara-cara gimana caranya aku ngatasin insecure dari apa yang telah aku ceritakan karena aku punya pengalaman yang kurang baik ya guys, yang parah banget. Terus jadi akhirnya aku bisa ngatasin rasa insecure aku. Jadi di sini tuh aku bisa ngatasin rasa insecure aku gara-gara di sini banyak banget latihan-latihan yang bisa bikin kita semakin merasa bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa kalian kurang bersyukur, kalian ngerasa kalian kurang sesuatu, kalian boleh banget guys langsung join ke komunitas ini. Kalian bisa hubungin kontaknya. Jadi kita bisa sama-sama cari cara dan kita bisa sama-sama latihan biar kita bisa lawan rasa insecure kita guys. Gitu. Oke, thank you Kak Deren dan Kak Syana. Wah, ternyata komunitas Get Happy ini memang ternyata bagus banget ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mau nih, boleh banget langsung hubungi pengurusnya gitu. Oke. Nah, tadi aku juga sempat tertarik nih kata-kata get happy ini. Sebenarnya nih Kak ya, aku mau nanya ke Kak Deren, apakah sebenarnya tuh ada nggak sih Kak teknik latihan tersendiri biar kita tuh mampu untuk mencintai diri sendiri? Mungkin teknik latihan yang mungkin bisa dilakukan setiap hari oleh diri kita masing-masing. Ada nggak sih Kak kira-kira? Oke, boleh banget nih Kak Maria. Jadi aku bakal share juga tentang latihan self-love ya. Sebenarnya teknik yang kita terapkan itu merupakan teknik yang menjadikan diri kita sebagai sahabat terbaik diri kita sendiri. Ada aku perjelas ya. Jadi teknik yang diterapkan itu kita harus menjadikan diri kita sebagai sahabat terbaik dari diri kita sendiri.
Jadi kita harus mulai untuk mencintai diri sendiri dengan menjadi sahabat terbaik bagi diri kita. Ketika kata hati mulai mencabuk secara bertubi, sadari dan ganti suara ini dengan suara menenangkan seperti suara sahabat terbaik. Nah, jadi kenapa aku bilang jadikan diri kita sebagai sahabat terbaik? Karena ini nih, mengapa kita harus menjadikan diri kita sebagai sahabat terbaik? Karena seorang sahabat itu mampu melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Selain itu, seorang sahabat mendengarkan keluh kesah dan mampu melihat titik permasalahan, serta menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Dikala suara menghakimi atau judge dari netizen atau siapapun itu terus menyerang, kita boleh nih terapin ke pikiran kita. Kita ingat kembali dan ulangi pikiran ini nih. Dari kalimat ini, aku pernah dapat dari buku. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, masih ada hari esok untuk coba lagi kan. Nah, jadi itu kalimat punya arti yang penting banget sih buat aku ketika aku merasa lagi down dan lain sebagainya gitu. Terus bila kita selama ini mampu menjadi sahabat terbaik bagi orang di sekitar kita, mengapa sih kita nggak melatih diri kita untuk menjadi sahabat terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri, kita akan lebih mampu untuk menerima kekurangan dan kelebihan kita. Jadi, yuk jadi sahabat untuk diri sendiri dan mulai cinta diri. Oke, thank you Kak Darren atas tekniknya untuk kita yang telah dibagikan kepada kita. Wah, ternyata teknik ini sebenarnya gampang banget dan bisa kita lakukan di setiap harinya ya Kak. Jadi sebenarnya kita harus bisa kontrol pikiran kita dan menjadikan diri kita tuh sebagai sahabat diri sendiri gitu ya. Karena terkadang kita sibuk untuk menjadi sahabat orang lain, sebenarnya jadi kita sampai terkadang tuh lupa gitu loh. Sebenarnya kita juga harus menjadi sahabat untuk diri kita sendiri. Thank you Kak Darren atas tips and triknya. Oke, nah teman-teman, tadi kan kita nih udah setelah mengikuti webinar dari awal sampai sekarang ini, sering banget disinggung kata bersyukur. Sebenarnya mungkin kita di sini kayak masih bingung kali ya, bersyukur dalam menerima diri sendiri itu apa gitu loh, apa gunanya? Bagaimana maksudnya, apa sih yang kita dapetin kalau kita mencintai diri sendiri? Nah, kali ini kita akan mendengar dari pandangan para narasumber yang ada. Sebenarnya apa sih makna dari bersyukur itu di saat kita mulai menerima dan mencintai diri sendiri gitu. Jadi nanti kita akan memasuki sesi The Secret of Happiness. Kita akan mulai dari Kak Sabrina Natali. Kak, halo Kak Sabrina. Halo Maria. Oke, Kak, Kakak kan sebagai influencer nih. Kira-kira ada nggak sih Kak yang pengen Kakak sampein kepada kita di sini sekaligus followers Kakak tentang The Secret of Happiness ini? Oke, jadi yang aku ingin sampaikan untuk kalian semua yang ada di sini, untuk followers aku, jadi aku ini membuat movement. Movement ini bertujuan, aku mau tidak hanya aku saja yang berhasil sudah melewati masa-masa yang sudah aku ceritain sebelumnya, aku mau orang lain juga merasakan betapa bahagianya jika kita sudah mencintai diri kita sendiri dan bersyukur. Jadi aku bikin movement itu namanya Brave to be Bear. Movement ini tentunya terinspirasi dari pengalaman aku yang sudah aku ceritain sebelumnya. Movement ini bertujuan untuk menyadarkan orang-orang di luar sana, jangan malu untuk tampil apa adanya. Memiliki jerawat, kantung mata yang hitam, bekas jerawat, kulit muka yang bertekstur, merupakan hal yang sangat normal. Dalam movement ini, kalian ditantang untuk percaya diri. Yang pertama, mengunggah foto selfie kalian tanpa menggunakan make up atau filter, lewat akun Instagram kalian, bebas boleh post atau snapgram, lalu kalian bisa menggunakan hashtag Brave to be Bear, dan tag teman kalian yang ingin kalian ajak untuk ikut menyebarkan movement skin positivity ini. Jadi aku mau membuat mereka tetap tampil percaya diri dengan tampil apa adanya. Oh ya, aku juga pengen meluruskan aja bahwa menggunakan make up dan filter itu sama sekali tidak masalah. Tetapi jangan sampai kalian menjadi terbiasa dan menjadikan hal tersebut merupakan hal yang keharusan, bukannya kebutuhan. Sehingga ketika kalian melihat diri kalian sendiri tanpa menggunakan filter atau make up, kalian menjadi benci dengan apa yang kalian lihat dan jadi tidak percaya diri. Jadi aku bikin movement ini untuk membantu orang-orang di luar sana, untuk kalian semua yang tidak percaya diri, menjadi percaya diri dengan mencintai diri kalian. Apa adanya. Seperti itu Maria, movement aku.
Oh, memang ini sebenarnya yang pernah sempat viral juga ya, Kak, di sosial media Instagram dan juga Twitter, hashtag Brave to be Bear ini. Bener ya, Kak, ya? Ini memang sempat viral juga ya, Kak? Oke, Kak, selama Kakak melakukan proses campaign ini, kira-kira ada nggak sih, Kak, dampaknya? Dampaknya tuh gimana gitu loh untuk para netizen Indonesia, terutama para wanita nih yang sering banget mungkin masih suka insecure kalau nggak pakai make up. Gimana tuh, Kak, dampaknya? Boleh diceritakan, Kak? Oke, jadi benar banget. Memang sudah banyak orang-orang yang mengikuti movement ini seperti yang sudah ada di layar laptop kalian. Ini beberapa orang yang sudah mengikuti dan masih banyak lainnya. Jadi seperti yang sudah aku bilang, aku mau membuat mereka tampil percaya diri apa adanya. Hal yang menurut mereka kekurangan seperti jerawat, eye bags, bekas jerawat, ataupun yang membuat mereka insecure itu adalah hal yang normal gitu kan. Kita kita boleh bebas menggunakan filter, kamera 360, make up, atau apapun untuk menutupi semua itu. Tetapi jangan sampai kalian merasa tidak bisa hidup tanpa hal-hal tersebut, gitu kan. Dengan adanya movement ini, aku harap mereka jadi sadar mereka tuh tetap cantik apa adanya, walaupun tidak menggunakan make up atau filter atau efek-efek lainnya. Sehingga mereka dapat percaya diri dan menerima diri mereka apa adanya, dan juga mereka dapat bersyukur dengan apa yang mereka miliki, seperti itu. Wah, berarti dampaknya ini benar-benar sangat berpengaruh gitu Kak ya untuk terutama wanita Indonesia. Wah, Kak Sabrina ini keren banget ya teman-teman, bisa membuat movement yang bisa mempengaruhi para netizen Indonesia. Sebenarnya kuncinya gini ya Kak, kita nggak apa-apa pakai filter, pakai makeup itu sebenarnya nggak apa-apa, tapi mungkin kita nggak boleh ketergantungan nih teman-teman sama makeup atau filter. Jangan sampai nanti kalau nggak ada makeup atau filter, kita jadi nggak percaya diri gitu ya Kak, bener ya? Betul banget, Maria. Oke, thank you Kak Sabrina eh, atas sharingnya atas movement hashtag Brave to be Bear ini. Nah, sekarang kita beralih ke Kakak Dera nih, Ketua Komunitas dari Get Happy. Kak, aku mau nanya nih, gimana sih Kak sebenarnya pandangan Kakak tentang The Secret of Happiness ini yang selama ini dipegang oleh oleh komunitas Get Happy? Gimana sih Kak pandangannya kalau kita bersyukur itu apa yang akan kita dapatkan? Oke, jadi sebenarnya The Secret of Happiness itu menurut aku dan komunitas teman-teman ya, itu balik lagi sih ke tadi kayak teknik yang pertama aku jelasin di awal, dimana ketika kita bisa menjadikan diri kita sebagai sahabat terbaik, eh, itu tadi kita bisa lebih menerima diri kita, kemampuan kita, kekurangan kita, segala hal-hal buruk dan hal baik dalam diri kita itu kita jadi lebih bisa menerima gitu. That's why aku bilang kenapa kita harus latih diri kita untuk menjadi sahabat terbaik buat diri kita sendiri. Jadi ketika kita berhasil menerapkan konsep itu, kita lebih bisa bersyukur buat apapun yang terjadi di hidup ini, dari segala aspek kehidupan juga, dari kehidupan kita misalnya dari financial, dari kayak tadi Kasyana dari penampilannya, menurut aku kayak gitu sih Maria. Oke, thank you Kak Deren. Memang sebenarnya gini kali ya Kak, kalau bisa aku simpulkan itu kalau kita mencintai diri sendiri, mungkin kita nanti akan menemukan titik kenyamanan di dalam diri kita. Gitu kali ya Kak ya? Iya benar banget Maria. Oke, thank you Kak Deren atas pandangannya. Oke, sekarang kita beralih ke Kak Syahna Hermawan nih. Gimana sih Kak, selaku penyintas nih, bagaimana apa yang Kakak dapatkan setelah Kakak mulai bersyukur dan menerima diri sendiri apa adanya? Gimana sih Kak pandangan Kakak tentang The Secret of Happiness ini? Boleh dijelaskan Kak? Kak Syana? Oke, sepertinya Kak Syana Hermawan ini memang lagi terkendala tentang teknisnya. Jadi mungkin Kak Syana Hermawan mungkin bisa kita bantu kita nanti, maksudnya kita nanti dulu kali jawabnya ya teman-teman. Kita beralih ke Kak Alvin Rivaldo dulu nih. Kak Alvin?
Oke, sepertinya memang Kak Alvin juga, Kak Alvin, apakah bisa membantu nih Kak? Bisa Kakak duluan yang menjawab gimana sih Kak pandangan Kakak tentang The Secret of Happiness ini? Gimana biar Kakak tuh ibaratnya tuh kalau kita bersyukur tuh apa sih yang bakal kita dapetin gitu loh. Kebahagiaan apa yang bakal kita dapetin di saat kita menerima dan mencintai diri sendiri. Boleh dibantu di-sharingkan Kak? Oke, suara Kak Alvin sepertinya tidak terdengar ya teman-teman. Boleh dicek dulu Kak Alvin. Kak Alvin. Alvin juga sepertinya terkendala teknis ya. Teman-teman mohon maaf, ini acara webinarnya jadi agak terhambat karena mungkin Kak Syana dan Kak Alvin terkendala teknis. Jadi mungkin The Secret of Happiness-nya segitu aja kali ya teman-teman. Jadi sekarang kita mungkin beralih ke sesi pertanyaan ya. Kita akan memasuki sesi pertanyaan nih teman-teman. Nanti sesi pertanyaan ini akan dibuka untuk 2 orang pertanyaan. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung press hand ya teman-teman. Siapa yang mau bertanya? Kalau mau bertanya langsung press hand aja ya. Oke, ini ada dari Kak Graviela Francisca. Oh ya Kak, Graviela Francisca udah chat nih di ini nih. Nah, ditanyanya itu, halo Kak, perkenalkan nama aku Graviela. Aku mau nanya ke Kak Syane, bagaimana kalau misalkan keluarga kita sendiri yang membuat kita merasa insecure? Thank you sebelumnya. Oke, memang jadi pertanyaannya ini, gimana kalau sebenarnya kalau keluarga kita sendiri yang membuat kita tuh jadi insecure? Sorry nggak bisa on mic, nggak apa-apa Kak Graviela, yang penting udah bertanya ya. Oke, Kak Syana kalau memang tidak bisa menjawab, apakah bisa menjawab melalui chat Zoom, Kak? Oh, ternyata memang Kak Syana terkendala teknis lagi nih, teman-teman. Oke, Kak Vela mungkin kalau dijawab oleh teman-teman yang lain, apakah bersedia? Apakah nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke, mohon maaf ya Kak Vela, karena ada terkendala teknis seperti ini. Oh, itu Kak Syana bisa jawab tuh. Bisa Kak? Bisa menjawab? Yes. Oke, bisa Kak. Silakan dijawab Kak. Pertanyaan dari Kak Graviela. Banget tadi sinyalnya rada error teknisnya, maaf banget guys. Nggak apa-apa Kak Syana. Makasih Vela buat pertanyaannya. Jadi aku ngerti banget sih, pasti kayak kalau misalnya dari keluarga itu pasti sedih banget sih. Kayak kalau misalnya diomongin sama temen aja kita udah sakit hati ya pastinya, apalagi sama keluarga. Jadi kayak pasti sakit hati banget. Jadi kalau menurut aku, biasa kan yang ngomong kurang enak itu pas komentarin itu biasa orang tua ya, kalau dari keluarga. Menurut aku coba aja kita ambil positifnya dari kata-kata itu. Kayak misalnya aku dulu pernah diomongin gitu sama mama aku, terus aku kayak aku sakit hati banget. Tapi pas aku pikir lagi sebenarnya tujuan dari mamaku ngomong itu baik, cuma emang cara penyampaiannya aja yang salah. Jadi coba dipikirin lagi sebenarnya tujuannya tuh apa. Soalnya kan kalau misalnya orang tua zaman dulu kan belum ada ya kesehatan mental kayak gini. Zaman kan udah makin berubah nih, udah makin canggih. Jadinya kayak dulu belum ada nih tentang seminar-seminar mental health. Jadi mungkin dia tujuannya baik tapi cara penyampaiannya salah. Jadi kalau menurut aku coba dipikirin lagi sebenarnya tujuan dari kata-katanya itu apa, biar kita bisa jadiin kata-kata kalimatnya itu sebagai motivasi, bukannya sebagai bahan untuk kita insecure. Gitu, Vela. Oke, jadi memang sebenarnya kalau sebenarnya orang tua kita tuh bukannya bermaksud untuk toksik kali ya Kak, tapi sebenarnya mungkin cara penyampaian mereka aja yang mungkin kurang begitu pas gitu loh untuk disampaikan gitu. Jadi sebenarnya kita bisa mengontrol pikiran kita ya Kak ya. Bener kayak gitu Kak Syana? Iya, betul banget Maria. Oke, thank you Kak Syana. Apakah Kak Vela terjawab? Oke, thank you Kak Vela atas pertanyaannya. Oh iya nih, sebelum kita beralih ke question selanjutnya,
Aku mau tanya nih ke Kak Syana, kira-kira yang tadi aku udah tanyain sebelumnya nih. Kira-kira apa sih Kak pandangan Kakak saat Kakak udah mulai menerima diri sendiri? Gimana gitu loh? Kakak bisa dapetin kebahagiaan apa di saat Kakak udah menerima dan mencintai diri sendiri? Boleh dijelaskan Kak yang tadi terkait tadi? Jadi kalau misalnya bersyukur artinya buat aku, kayak yang tadi udah dijelasin sama Koko Darren, kayak kalau dalam komunitas tuh kita bersyukur artinya kita udah bisa nerima sama semua hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita udah bisa lebih gak terlalu mikirin apa kata orang. Karena apa yang terjadi dalam hidup kita tuh seharusnya kita bikin enjoy, bukannya kita bikin nambah beban. Jadi menurut aku bersyukur tuh penting banget buat kita saat ini, karena dengan bersyukur kita bisa hidup lebih bahagia guys, tidak menambah beban pikiran. Gitu guys. Oke, memang sebenarnya kalau kalau kita udah bersyukur itu sebenarnya kita kayak menghilangkan beban-beban pikiran yang sebenarnya juga nggak perlu untuk kita pikirkan gitu kali ya Kak ya. Iya betul Maria. Oke, thank you Kak Syana. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke sesi pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini ada Kak Hafiz. Kak Hafiz boleh langsung di on mic aja. Oh iya, selamat malam Kak Maria dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hafiz Syiraf. Di sini sebenarnya aku ada pertanyaan untuk Calvin nih. Aku mau nanya kalau misalkan menurut Calvin, kan Calvin tadi sempat nyinggung mengenai self-love ini. Nah, aku mau nanya nih, sebaiknya kapan sih kita mau mulai untuk menerapkan atau melakukan self-love ini? Terima kasih. Oke, aku langsung jawab aja nih gimana? Oke, langsung jawab aja Kak Alvin, Oke, silakan. masuk ya suaranya. Oke, thank you banget nih Hafiz nih untuk pertanyaannya, keren banget nih. Karena tadi aku juga belum sempat singgung ya untuk kapan sih kita harus mulai self love. Nah, untuk teman-teman nih, self love ini teman-teman bisa mulai dari sekarang. Jadi teman-teman nggak perlu nih nunggu teman-teman udah mengalami masalah kayak insecure, kayak gitu-gitu, masalah penyakit mental, masalah-masalah yang mengenai gangguan kejiwaan. Jangan teman-teman nunggu udah terjadi sesuatu dulu nih dalam mental teman-teman, baru teman-teman ngelakuin self love. Karena self love ini bukan jadi obat, tapi adalah langkah pencegahan. Jadi teman-teman bisa lakuin dari sekarang. Teman-teman bisa kenali diri teman-teman dulu. Teman-teman bisa lakuin apa sih tips-tips dari yang tadi udah di-sharingin sama Kak Sabrina, Kak Syana, Kak Deren. Itu semuanya bisa dilakuin untuk menerapkan self love dalam kehidupan teman-teman. Jadi kuncinya adalah jangan nunggu kenapa-napa dulu nih. Jadi bisa dibilang kayak ada pepatah itu sedia payung sebelum hujan. Jadi teman-teman udah punya dulu nih langkah-langkah pencegahannya, yaitu self love untuk mencegah kondisi-kondisi yang nggak kita harapkan dalam kesehatan mental kita. Kayak gitu Kak. Kayak gitu Hafiz. Terjawab? Terjawab Kak, terima kasih Kak. Oke, thank you juga Hafiz. Oke, thank you Kak Hafiz atas pertanyaannya dan juga thank you Kak Alvin atas jawaban yang cukup jelas gitu loh. Jadi sebenarnya gini ya Kak, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya kali ya Kak. Jadi jangan sampai berlarut-larut baru nanti kita baru bermasalah, baru nanti kita mencoba untuk self love, tapi harus memang dimulai dari sekarang gitu kali Kak ya. Bener, karena kan penyembuhannya nggak sebentar ya Kak Maria, jadi ya lebih baik mencegah sih, betul. Oke, thank you Kak Alvin atas jawabannya. Nah teman-teman, demikianlah sesi pertanyaan pada hari ini karena udah 2 pertanyaan yang masuk. Bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran, masih mungkin mau bertanya, bisa banget langsung kirim ke email yang telah aku kirim di chat Zoom. Jadi nanti panitia akan secepat mungkin atau sebisa mungkin akan membalas pertanyaan dari teman-teman sekalian. Gitu. Nah, teman-teman, kita udah berada di penghujung acara nih. Wah, sedih banget ya teman-teman, webinarnya udah selesai. Nah, sebelum kita maaf teman-teman, aku grogi nih gara-gara kalian nih kelihatan antusias banget. Maaf ya, aku agak grogi. Oke, kita udah berada di penghujung acara nih. Karena kita udah berada di penghujung acara, sebelum kita lanjut, kita boleh dong teman-teman foto dulu nih. Kita on cam, kita perlihatkan wajah cantik, wajah ganteng kita nih. Biar nanti di foto tuh makin kelihatan narsisnya. Boleh dong teman-teman di on cam nih. Yang bisa on cam silakan on cam ya, biar kita bisa abadikan webinar pada hari ini. Boleh nih teman-teman. Wah, thank you teman-teman yang udah on cam. Kalau memang nggak bisa on cam, nggak apa-apa teman-teman. Ditunggu ya.
Wah, thank you teman-teman. Oke. Kak Ellen, Kak Valeri, sama Kak Made, apakah bisa on cam? Kalau nggak bisa on cam, nggak apa-apa. Sorry, nggak bisa on cam, maaf ya. Oke, nggak apa-apa. Oke deh, langsung aku foto aja kali ya dalam hitungan ketiga. Boleh bergaya nih teman-teman yang cantik dan gantengnya gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Sebentar ya, tahan dulu teman-teman, tahan dulu sebentar. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman udah mau on cam untuk kita foto. Nah, teman-teman, kita udah berada di penghujung acara. Aku mengucapkan terima kasih banget kepada teman-teman yang boleh hadir pada hari ini, udah menyempatkan hadir, dan juga kepada narasumber yang udah menyempatkan waktunya untuk memberikan materi untuk sharing-sharing tentang kita. Semoga webinar pada hari ini berguna untuk teman-teman ke depannya gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri nih, kita juga ada link evaluasi nih teman-teman. Jadi tolong diisi ya teman-teman link evaluasi ini biar ini juga menjadi panduan kami untuk membuat acara ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Boleh diisi ya teman-teman, boleh diisi sejujur-jujurnya. Boleh diisi ya nanti. Oke, silakan diisi nanti. Nah, oke. Nah, teman-teman, kami juga mohon maaf apabila mungkin pada acara hari ini masih banyak kurangnya, masih banyak kurang sempurnanya, apalagi tadi teknisnya juga beberapa kali terkendala. Kami mohon maaf atas itu semua. Nah, demikianlah acara webinar pada hari ini. Aku mau menutup webinar hari ini dengan pantun nih, teman-teman. Nah, pantunnya boleh didengar ya, teman-teman. Pantunnya seperti ini. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula, jadi bertambah kenikmatannya. Cukup sekian acara hari ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Saya Maria Francisca, pamit undur diri. See you again, teman-teman.